Ya, hari ini kita akan membahas materi geografi kelas 10 terkait konsep geografi. Langsung saja kita simak materinya berikut ini. Ya, konsep geografi. Ya, konsep geografi itu ada 10. Yang pertama adalah konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, diferensiasi area, keterkaitan keruangan, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, dan konsep pola. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari konsep yang pertama, yaitu konsep lokasi, di mana konsep lokasi ini menjelaskan tentang posisi atau letak suatu objek dalam ruang, dalam hal ini di bumi ya. Nah, konsep lokasi itu ada dua jenis, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, lokasi absolut itu mutlak, contohnya Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Jadi itu mutlak ya. Nah, ada juga lokasi relatif. Misalnya di mana sih Indonesia? Indonesia adalah negara yang berada di Khatulistiwa misalnya, atau ada lagi yang menjawab bahwa Indonesia adalah negara yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua adalah konsep jarak. Nah, konsep jarak juga sama dengan konsep lokasi. Ada yang namanya jarak absolut, ada yang namanya jarak relatif. Nah, konsep jarak ini menunjukkan jarak antara satu lokasi atau suatu objek dengan lokasi objek yang lainnya. Ya, misalnya jarak absolut itu sudah pasti ukurannya. Misalnya jarak antara Jakarta Bogor adalah 42 kilometer. Itu tepatnya antara Bogornya di mana dan Jakarta di mana. Itu sudah pasti. Nah, ada lagi jarak relatif. Misalnya jarak antara Bogor Jakarta itu menempuh waktu 1 jam perjalanan jika menggunakan jalan tol. Tapi jika menggunakan motor itu bisa sekitar 2 jam gitu karena tidak melalui jalan tol. Nah, selanjutnya konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan ini biasanya sangat berkaitan dengan aksesibilitas atau terkait dengan kemudahan ya untuk mencapai suatu lokasi atau suatu objek. Nah, contohnya misalnya gini, pusat perbelanjaan itu biasanya didirikan pada daerah yang lalu lintasnya ramai dan strategis ya, atau misalnya saat terjadi gempa di Cianjur kemarin gitu kan, kenapa tiba-tiba pasokan makanan itu susah karena misalnya aksesibilitas jalannya terputus ya, misalnya itu konsep keterjangkauan. Nah, konsep yang ketiga yaitu konsep diferensiasi area. Seperti halnya namanya different yang artinya berbeda. Berarti konsep ini menjelaskan bahwa suatu wilayah itu memiliki perbedaan dengan wilayah lainnya, baik dari kondisi alam maupun kondisi manusianya. Misal nih, antara wilayah pantai selatan dengan pantai utara, meskipun sama-sama wilayah pantai, tapi tentu saja mempunyai perbedaan. Misalnya nih, di pantai selatan itu ombaknya cenderung lebih besar, cenderung lebih tinggi, pantainya cenderung lebih bersih dibandingkan dengan di pantai utara. Sementara di pantai utara misalnya ombaknya cenderung lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah konsep keterkaitan keruangan. Nah, konsep keterkaitan keruangan ini merupakan suatu kondisi ya, suatu wilayah itu akan sangat mempengaruhi kondisi fisik atau kondisi sosial di wilayah tersebut. Misalnya nih ya, wilayah pantai di mana di sana ada di laut ya, ada laut, ada pantai, maka sebagian besar mayoritas penduduknya itu berprofesi sebagai nelayan. Nah, beda halnya dengan yang ada di daerah pegunungan, mayoritas adalah petani, misalnya seperti itu. Nah, keterkaitan keruangan lainnya misalnya pada saat orang Eskimo gitu atau orang-orang yang mendiami wilayah utara dekat dengan kutub utara, biasanya mereka akan cenderung berpakaian yang tebal gitu karena akan menolong mereka dari suhu yang sangat dingin. Nah, selanjutnya yang keenam adalah konsep morfologi. Nah, morfologi ini berkaitan dengan bentuk permukaan bumi dan sebagai aktivitas manusia. Misalnya, ada berbagai jenis wilayah, ada wilayah perbukitan, ada wilayah dataran rendah, ada wilayah dataran tinggi. Nah, misalnya daerah perbukitan itu cenderung lebih rawan longsor dibandingkan dengan wilayah dataran rendah. Namun wilayah dataran rendah lebih cenderung terkena banjir. Nah, selanjutnya adalah konsep aglomerasi. Nah, aglomerasi itu adalah pengelompokan sejenis ya, di mana pengelompokan penduduk itu berdasarkan aktivitasnya pada suatu daerah yang mempunyai suatu karakteristik yang sama. Nah, contohnya nih
Di wilayah Bogor itu ada yang namanya kawasan Pecinan ya, di daerah Surya Kencana atau wilayah Chinatown. Ada di daerah situ biasanya adalah kawasan warga keturunan Cina atau Tionghoa yang menempati wilayah Bogor. Nah, tak hanya itu saja, di Jakarta juga ada contohnya Kampung Melayu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah konsep nilai kegunaan. Nah, dari namanya nilai kegunaan berarti berpengaruhi pada manfaat ya. Nah, nilai kegunaan itu fokus pada manfaat suatu sumber daya alam atau sumber daya sosial yang mempunyai nilai tersendiri bagi orang yang menggunakannya. Misalnya nih, Kebun Raya Bogor ya, bagi seorang ilmuwan, Kebun Raya Bogor itu adalah tempat penelitian. Sedangkan bagi wisatawan itu adalah tempat untuk berlibur. Nah, begitupun halnya dengan misalnya wilayah kawasan Puncak ya. Bagi wisatawan, daerah Puncak itu adalah daerah untuk berlibur, tapi misalnya bagi petani itu adalah kawasan pertanian gitu. Nah, yang selanjutnya ada konsep interaksi dan interdependensi ya. Hampir mirip tapi sebenarnya berbeda. Nah, semua wilayah itu pasti mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang dihasilkannya pun berbeda sehingga akhirnya akan menimbulkan interaksi ya, karena adanya saling kebutuhan gitu ya, mempunyai hubungan antara satu wilayah dengan wilayah lain sehingga menimbulkan adanya interaksi. Nah, lama-kelamaan interaksi tersebut menimbulkan yang namanya interdependensi atau kebergantungan. Misalnya nih, Indonesia kita berinteraksi dengan Cina, Cina memberikan modal pada kita. Lama-kelamaan kita juga akhirnya interdependensi pada Cina karena kita masih butuh sama modalnya mereka. Begitu mungkin ya. Nah, yang terakhir adalah konsep pola. Nah, pola ini adalah bentukan khas baik itu dari interaksi manusia dengan alam ataupun alam dengan alam ataupun manusia dengan manusia. Nah, contohnya nih pola pemukiman. Nah, biasanya dipengaruhi oleh alam karena dipengaruhi oleh bentuk lahan, oleh bentuk sungai ataupun bentuk jalan. Nah, ataupun misalnya antara manusia dengan manusia, antara alam dengan alam. Nah, seperti itu. Misalnya alam dengan alam adalah pola sungai. Nah, sungai ada yang polanya dendritik, ya, ada yang bolanya trellis dan sebagainya. Jalan juga sama ya, antara manusia misalnya ada jalan tol, ada jalan yang berkelok ya, seperti itu.